wabarakatuh. Nama saya Aradina Nabilah Putri. Saya di sini akan menjelaskan apa itu riba. Riba menurut bahasa yaitu kelebihan atau tambahan. Riba secara umum yaitu menetapkan bunga atau melebihkan pinjaman saat pengembalian berdasarkan presentasi tertentu. Para ulama juga sepakat bahwasannya riba itu adalah dosa besar. Secara garis besar, hukum riba ada dua. Yang pertama mengharamkan riba yang berlipat ganda, dan yang kedua mengharamkan riba dalam bentuk besar maupun kecil. Nama saya Nurul Isnani Putri. Saya akan melanjutkan presentasi tentang riba. Yang kedua, macam-macam riba. Riba dikelompokkan menjadi dua, yaitu riba utang piutang dan jual beli. Kelompok pertama, riba utang piutang terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, riba qarad adalah suatu manfaat yang disyaratkan terhadap yang berhutang atau utang dengan syarat ada keuntungan bagi yang memberi utang. Yang kedua, riba jahiliyah adalah utang dibayar lebih dari pokoknya karena si peminjam tidak dapat membayar pada waktu tertentu. Kelompok kedua, riba jual beli, yaitu 1. Riba fard adalah pertukaran antar barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda. Yang kedua, riba nasi adalah penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang yang dipertukarkan dengan jenis barang lain. Saya Julpa Sabina, saya akan melanjutkan tentang larangan riba dalam Al-Quran dan hadis. Larangan riba muncul dalam Al-Quran pada 4 kali penurunan wahyu yang berbeda-beda. Yang pertama, Quran Surah Ar-Rum ayat 39 yang mana artinya, dan sesuatu riba atau tambahan yang kamu berikan agar dia menambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah, dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka atau yang membuat demikian itulah orang-orang yang melipat gandakan atau pahalanya. Quran Surah Ar-Rum ayat 39. Ayat ini diturunkan di Mekah menegaskan bahwa riba akan menjauhkan keberkahan Allah dalam kekayaan, sedangkan sedekah akan meningkatkannya berlipat ganda. Yang kedua, Quran Surah An-Nisa ayat 160-161 yang mana artinya, maka disebabkan kezaliman orang Yahudi, maka kami haramkan atas mereka memakan makanan yang baik-baik atau yang dahulunya dihalalkan bagi mereka. Dan karena mereka banyak menghalangi manusia dari jalan Allah. Quran Surah An-Nisa ayat 160. Disebabkan mereka memakan riba padahal sesungguhnya mereka telah dilarang darinya. Dan karena memakan harta orang dengan jalan yang batil. Dan kami telah menjadikan untuk orang-orang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih. Quran Surah An-Nisa ayat 161. Ayat ini diturunkan pada masa permulaan periode Madinah mengutuk dengan keras praktik riba. Pada ayat kedua ini, Al-Quran menyejarkan orang yang mengambil riba dengan orang yang mengambil kekayaan orang lain secara tidak benar dan mengancam kedua pihak dengan siksa Allah yang sangat pedih. Yang ketiga, Quran Surah Ali Imran ayat 130 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapatkan keberuntungan. Peliharalah dirimu dari api neraka yang disediakan untuk orang-orang yang kafir. Quran Surah Ali Imran ayat 130. Ayat ini diturunkan kurang lebih tahun kedua atau ketiga Hijriah, menyuruhkan kaum muslimin untuk menjauhi riba jika mereka menghendaki kesejahteraan yang diinginkan. Yang keempat, Al-Baqarah ayat 278-280 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tingkatkanlah apa yang tersisa dari riba. Jika kalian adalah orang-orang yang beriman, maka jika kalian tidak meninggalkan, maka umumkanlah perang kepada Allah dan Rasul-Nya. Maka jika kalian bertaubat, maka bagi kalian adalah pokok harta kalian. Tidak berbuat zalim lagi terdolimi. Dan jika terdapat orang yang kesulitan, maka tundalah sampai datang kemudahan. Dan bila kalian bersedekah, maka itu baik bagi kalian, bila kalian mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 278-280. Adapun larangan riba dalam hadis, yang pertama artinya, jauhilah 7 perkara yang menghancurkan diantaranya memakan riba. Yang kedua artinya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat orang memakan riba, yang memberi makan riba, penulisnya, dan dua orang saksinya. Beliau bersabda, mereka semua sama. Saya Harudini Nizar Situmorang. Saya akan menjelaskan tentang riba dalam perspektif ekonomi Islam.
Islam sangat melarang keras riba dalam praktek ekonomi. Salah satu dasar pemikiran utama yang paling sering dikemukakan oleh para cendekiawan muslim adalah keberadaan riba dalam ekonomi merupakan bentuk eksploitasi sosial dan ekonomi yang merusak inti ajaran Islam tentang keadilan sosial. Dasar pemikiran dari mengapa Al-Quran mewahyukan ayat yang tegas melarang riba adalah karena Islam menantang setiap bentuk eksploitasi dan mendukung sistem ekonomi yang bertujuan mengamankan sosial ekonomi yang luas. Al-Quran dengan tegas dan jelas melarang akuisisi terhadap milik orang lain dengan cara yang tidak benar. Islam mengenal dua tipe hak milik. Yang pertama, hak milik yang merupakan hasil kombinasi kerja individual dengan sumber daya alam. Yang kedua, hak atau klaim hak milik yang didapat melalui pertukaran pembayaran yang dalam Islam disebut sebagai hak orang miskin untuk menggunakan sumber daya yang menjadi hak mereka atau zakat dan infak, bantuan tunai dan warisan. Dalam Islam, instrumen keuangan untuk tujuan perdagangan dan produksi didasarkan atas pembagian risiko dan pembagian keuntungan sebagai pengembalian atas usaha bisnis dan modal finansial. Faktor penyebab memakan dan diharamkannya perbuatan riba. Faktor penyebab memakan riba yang pertama, nafsu dunia kepada harta benda. Yang kedua, serakah harta. 3. Tidak pernah merasa bersyukur dengan apa yang telah Allah SWT berikan. 4. Imannya lemah. 5. Selalu ingin menambah harta dengan berbagai cara termasuk riba. Faktor penyebab diharamkan riba yang pertama, merugikan orang lain. 2. Sama dengan mengambil hak orang lain. 3. Mendapat akhlak dari Allah SWT. Yang keempat, neraka ancamannya. 5. Termasuk perbuatan setan yang keji. 6. Memperoleh harta dengan cara yang tidak adil. Saya akan menjelaskan tentang dampak dan hikmah dari riba. Dampak riba yang pertama, menimbulkan perasaan egois pada diri sendiri. Yang kedua, akan menimbulkan kasta-kasta yang saling bermusuhan. Yang ketiga, banyak menimbulkan krisis ekonomi. Yang keempat, kesenjangan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Hikmah pelarangan riba yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengharamkan sesuatu yang baik dan bermanfaat bagi manusia, tetapi hanya mengharamkan apa yang sekiranya dapat membawa kerusakan baik bagi individu maupun masyarakat. Yang kedua, cara riba merupakan jalan usaha yang tidak sehat, karena keuntungan yang diperoleh dari si pemilik dana bukan merupakan hasil dari jeripayanya, melainkan dengan cara memeras tenaga orang lain yang pada dasarnya lebih rendah di bawahnya. Yang ketiga, riba dapat menyebabkan krisis akhlak dan rohani. Yang keempat, riba dapat menimbulkan kemalasan bekerja. Dan yang kelima, riba dapat mengakibatkan kehancuran. Selanjutnya, contoh riba dalam kehidupan sehari-hari. Baik, contohnya yaitu jika A ingin meminjam kepada B sebesar Rp50.000 dan B menyetujuinya. Akan tetapi B memiliki syarat. Syaratnya yaitu jika uang yang dikembalikan ke A harus senilai Rp55.000. Nah, 5.000 itu termasuk ke dalam riba. 2. Contohnya riba dalam bunga bank. Dalam perbankan, ada dua macam bunga yang diberikan bank kepada nasabah, yaitu bunga simpanan dan bunga pinjaman. Kalau bunga simpanan, contohnya itu seperti bunga tabungan dan bunga deposito. Kalau bunga pinjaman, contohnya itu seperti bunga kredit.